Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu Guru dimanapun Bapak Ibu Guru berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai adanya informasi tentang penataan jabatan fungsional. Nah, ini bersumber dari Menpan RB tentang transformasi penataan jabatan fungsional, kini akomodasi aspirasi pejabat fungsional. Ini sudah dilihat 5.480 kali tanggal 27 Januari 2023. Nah, ini menurut Menpan RB Abdullah Azwar Anas, tentang peraturan menteri yang baru keluar, masih hangat, bisa kita baca-baca. Maka kalau kita di Tangkamus ini sedang sibuk melaksanakan yaitu SKP kinerja. Nah, dalam hal ini adalah bentuk realisasi dari Permen RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional yang langsung akomodir atau langsung ditangkap, langsung direalisasikan oleh pemerintah Kabupaten Tangkamus. Ini luar biasa. Nah, Kementerian Kemenpan RB ini mendorong transformasi pengelolaan jabatan fungsional tentang regulasi jabatan fungsional. Nah, nantinya diharapkan selaras dengan penyederhanaan yang diinginkan oleh jabatan fungsional untuk penyederhanaan birokrasi. Pada awal tahun ini, pemerintah mentransformasi penataan jabatan fungsional melalui peraturan Permen RB nomor 1 tahun 2023. Nah, ini menurut Azwar Anas ini, insya Allah dengan adanya Permenpan ini ada beberapa alternatif yang akan mengakomodasi usulan dan harapan dari semua ASN jabatan fungsional di seluruh Indonesia. Karena jabatan fungsional di Indonesia ini sangat dominan ya dari seluruh PNS atau ASN yang ada di seluruh Indonesia. Nah, dulu atau dari beberapa jabatan fungsional yang menyebutkan bahwa ini pengusulan kenaikan pangkat itu ribet, maka mungkin ada kemungkinan yang namanya dupak. Nih kan dulu katanya dibingungkan ini dengan ini, bahkan ada yang 3 hari ngurus angka kredit, padahal mestinya kan bisa digunakan untuk akselerasi program yang berdampak ke masyarakat atau guru ke murid gitu. Nah, kalau disibukkan dengan dupak, maka tersita waktunya untuk itu menggunakan Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 ini mudah-mudahan dapat mengakomodir itu semua. Nah, ini dengan aturan yang baru, penilaian kinerja didasarkan pada penetapan predikat kinerja yang dikonversikan nantinya ke dalam angka kredit. Nah, jadi para pejabat fungsional nanti itu tidak perlu lagi mengurus daftar usulan penetapan angka kredit atau dupak, karena evaluasi didasarkan pada hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja. Nah, ini ya. Jadi ini info terbaru. Nah, ini di Indonesia itu 2,1 juta ASN, 58% ini adalah jabatan fungsional. Nah, ini untuk memudahkan siapa tahu atau dengan ditetapkan dengan Permenpan RB nomor 1 2023 ini nantinya diharapkan dapat mengubah sistem birokrasi penetapan angka kredit menjadi lebih sederhana dan mudah, dan cenderung nanti kinerja itu bisa dinilai, dipantau oleh atasan langsung. Jadi setelah itu nanti angka kredit dikonversikan dan dimudahkan. Nah, kemudian keuntungan khususnya bagi guru adalah ketika guru mengupload tugas-tugasnya sebagai bentuk dari realisasi kinerjanya, maka akan tersimpan dengan rapi apa yang telah ia lakukan selama berkegiatan atau bekerja di satuan masing-masing, di lembaga masing-masing. ASK-nya seperti ini nih. Ini keputusannya, Permenpannya tentang jabatan fungsional ini pencabutan bunyinya. Jadi undang-undang yang nomor kemarin juga sudah tentang PAK ini sudah dicabut. Nah, digantikan dengan nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional.
Predikat kinerja adalah predikat yang ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atas hasil evaluasi kinerja pegawai ASN baik secara periodik maupun tahunan. Nah, ini ada kalau yang kita terapkan yang sekarang masih tahunan, untuk berikutnya periodiknya mungkin bisa per bulan. Kemudian, nah nantinya ada UKOM Bapak Ibu. Ya, ada uji kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural dari pegawai ASN. Nah, ini ya. Kemudian kedudukan dan klasifikasi tanggung jawab ini silakan dibaca saja. Kemudian tugas jabatan. Nah, dulu itu disebut dengan jabatan fungsional itu ada dua, yaitu jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu. Nah, yang setelah adanya Permen PAN RB ini, maka jabatan fungsional itu ada dua, yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Untuk yang keahlian seperti halnya guru mungkin sudah disebutkan di situ, yaitu ada ahli muda, ahli madya, kemudian ahli pertama, ahli muda, kemudian ahli madya dan ahli utama. Nah, kemudian yang untuk jabatan fungsional keterampilan ini seperti analis, kemudian tenaga kesehatan, penyuluh dan seterusnya. Ini yang cenderung pada ranah psikomotorik ya, keterampilan. Nah, ini di sini disebutkan kalian dimaksud pasal pada ayat 1 huruf A ditetapkan berdasarkan dominasi karakteristik pekerjaan ranah kognitif, yaitu pengetahuan dan perilaku sesuai dengan jenjang pendidikan. Keterampilan ditetapkan berdasarkan dominasi karakteristik pekerjaan pada ranah psikomotor, yaitu keterampilan dan perilaku dengan jenjang pendidikan. Nah, ini untuk jabatan fungsional guru. Jenjang ahli utama, madya, ahli muda, dan ahli pertama. Jadi itu Bapak Ibu yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan adanya Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 ini dapat menghapus cara-cara atau birokrasi yang biasanya menggunakan dupat, maka langsung menggunakan SKP kinerja sesuai dengan kinerja yang direalisasikan oleh para ASN dalam mendukung atau membuktikan kinerjanya. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya bagikan. Bapak Ibu bisa baca dan unduh. Mudah-mudahan membawa angin segar kepada kita semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.